channel Ilmu Syariah. Kepada sahabat-sahabat sekalian, pada pembahasan kali ini saya akan membahas masih seputar tentang perbankan syariah. Khusus pada sore hari ini saya akan mengupas lebih jauh tentang produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia, terutama tabungan isi mudharabah. Seperti apa tabungan isi mudharabah tersebut, kemudian fitur-fiturnya apa aja yang ada di tabungan tersebut. Mari kita bahas tabungan tersebut lebih mendalam. Baik, untuk tabungan isi mudharabah, untuk akadnya sendiri yaitu mudharabah mutlaqah. Nah, seperti yang dijelaskan pada marketing kit yang saya pelajari dari Bank Syariah Indonesia ini, yaitu tabungan berakad mudharabah mutlaqah, nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada bank sebagai pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Nah, jadi teman-teman sekalian, di tabungan isi mudharabah ini, jadi bank itu sebagai penyimpan dana, kemudian nasabah menitipkan dana kepada bank dan mempercayai bank untuk mengelola dana tersebut. Dana tersebut kemudian dikelola untuk usaha-usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti itu. Nah, keuntungan yang ada di bank, yang ada di tabungan isi mudharabah ini, kemudian nanti akan diberikan bagi hasil, karena adatnya mudharabah mutlaqah, jadi nanti nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari perputaran dana yang disimpan di tabungan tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk porsi bagi hasilnya, untuk nasabah itu 8% jika saldo nasabah yang ada di tabungan kurang lebih 100 juta, itu mendapatkan bagi hasil sebesar 8%. Nah, untuk nasabah yang memiliki saldo di atas 100 juta, nanti nisbah bagi hasilnya sebesar 13%. Nah, untuk tabungan isi mudharabah ini diperuntukkan bisa untuk perorangan atau individu, bisa juga untuk non-perorangan, bisa yayasan, lembaga, dan rekening masjid juga bisa digunakan dengan akad isi mudharabah. Lalu untuk setoran awal sangat ringan teman-teman. Untuk perorangan setoran awalnya hanya Rp100.000, dan untuk lembaga dan yang berbadan hukum, untuk setoran awalnya sebesar Rp1.000.000. Kalau untuk saldo minimal 50.000, untuk setoran itu bisa ditransfer, bisa juga melalui teller, seperti itu. Nah, untuk biaya-biaya yang muncul di tabungan isi mudharabah, itu biaya administrasinya itu 10.000 per bulan. Berbeda dengan tabungan wadiah. Kalau di tabungan wadiah itu tidak ada biaya administrasi, tetapi tidak mendapatkan bagi hasil bagi nasabah yang memiliki tabungan wadiah. Nah, kalau di tabungan isi mudharabah ini, jadi nasabah nanti mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi saldo yang ada di tabungan. Kalau di atas 100 juta, bagi hasilnya 13%. Kalau 1 sampai 100 juta itu 8%. Nah, untuk biaya administrasinya 10%. Untuk itu per bulan, biaya administrasinya itu per bulan ya teman-teman. Jadi dikenakan biaya Rp10.000. Nah, untuk penutupan rekening itu hanya Rp20.000 dari saldo yang ada. Kemudian fasilitasnya teman-teman, untuk fasilitas yang ada di tabungan isi mudharabah, yang pertama itu gratis biaya tarik tunai di seluruh
ATM BSI, dan ATM Bank Mandiri. Ini khusus untuk tabungan isi mudharabah yang ada di Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Jadi gratis biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Kemudian bebas biaya transaksi di seluruh edisi Bank Mandiri, seluruh mesin edisi, di seluruh mesin edisi Mandiri gratis untuk melakukan transaksi. Kemudian semua edisi bank di Indonesia edisi berjaringan prima. Nah, jadi selain di Mandiri juga di semua bisa gratis. Selain untuk transaksi di bank lain, kemudian fasilitas yang kita siapkan itu juga ada namanya mobile banking. Nah, mobile banking ini untuk memudahkan kita bertransaksi, baik itu transaksi transfer, transaksi pembayaran, dan transaksi yang lain. Hanya dengan mobile banking kita nggak perlu lagi nih ke kantor buat untuk transfer. Kita cukup buka mobile banking BSI, kemudian kita bisa akses melalui smartphone, teman-teman. Nah, untuk syaratnya itu sangat mudah. Untuk syarat mengakses pembukaan isi mudharabah hanya KTP dan NPWP. Jadi nanti KTP-nya kita fotokopi dan juga NPWP-nya, kemudian kita input melalui sistem kita yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi nanti datanya hanya dengan KTP sudah terlihat semua. Lanjut untuk pembukaan rekening seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, ada juga fasilitas lain untuk tabungan isi mudharabah. Kalau untuk isi mudharabah untuk perorangan, nanti fasilitasnya itu ada fasilitas namanya mobile BSI atau mobile banking tadi. Nah, lalu gimana nih kalau untuk tabungan isi mudharabah yang untuk lembaga atau non perorangan? Kita fasilitasnya juga ada karena kita sudah digital banking. Untuk fasilitasnya itu nanti kita bisa berikan CMS, Cash Management System. CMS ini bisa diakses untuk segala macam transaksi dan pembayaran. Bisa juga untuk pembayaran anak sekolah, pembayaran listrik, pulsa, dan lain-lain. Nah, itu bedanya antara tabungan isi mudharabah yang untuk perorangan dan juga untuk lembaga. Jadi kalau untuk perorangan pakainya mobile banking, kalau untuk lembaga pakainya CMS. Nah, sebenarnya untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama, cuma kalau untuk di CMS ini fiturnya lebih lengkap karena memang untuk lembaga memiliki kebutuhan banyak untuk transaksi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi untuk lembaga ini di CMS fiturnya lebih lengkap seperti itu. Baik, paling sementara seperti dulu, teman-teman, kupas tentang tabungan isi mudharabah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita Ilmu Syariah. Semoga dengan adanya channel kita ini mendekatkan antara Bank Syariah Indonesia dengan masyarakat dan nasabah di Indonesia. Semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu di like, di subscribe channel kita untuk kemaslahatan bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.